Nanti kami reminder lagi untuk PPT-nya. Nanti bisa dikirim juga di ini ya, di chat room ya. Jadi nanti dilihat aspek-aspek mana yang harus dipenuhi karena ini ada lumayan banyak gitu ya aspek-aspeknya ini gitu sehingga nanti insya Allah di hari Rabu atau Selasa Mas Basri mau ke sana nih Pak Sultan. Mau ngerjain bareng nih. Minggu depan ya? Iya, kayaknya ini Oh iya, di pas hari ketemu itu. Selasa atau Rabu nih sebaiknya tuh. Iya, bisa ketemu Mbak karena tim Iya. kami yang sudah penugasan dari awal untuk kegiatan ini, pengisian instrumen itu dia hari Jumat sudah kembali, Jumat Sabtu kembali. Iya ya, nanti mohon diinformasikan ya. Siap. Iya, cuma Heeh. tadi dia sempat sempat berkelakar ke saya, dia bilang, Pak, cuma cuma bercanda aja katanya. Ini kan kemarin tahun kemarin kita sudah dapat penghargaan, kok dimasukkan lagi gitu. Oh, Kenapa ya? ini berbeda. Ini berbeda, Mas Sultan. Jadi, kalau yang Iya. kemarin, Sentra Wirajaya itu menerima penghargaan terkait dengan pelayanan publik ramah kelompok Ramah. rentan. Iya. Iya. Nah, kalau ini adalah penilaian PEKPPPP. Jadi, penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik gitu. Jadi, ini aspeknya lebih luas. Kalau kemarin Oh, hanya siap. hanya terkait dengan aspek aspek sarpras gitu ya, Siap. Sarprasnya, kemudian memang ada beberapa sih dokumen yang agak mirip gitu. Tapi ini penilaiannya berbeda gitu. Nah, ini sebenarnya adalah penilaian ini adalah penilaian mandiri yang dilakukan oleh tim PEKPPP Mandiri di Kemensos gitu. Tetapi hasilnya dari penilaian dari semua sampling ini kan ada 17 unit pelayanan publik karena harus 25% dari jumlah seluruh unit pelayanan publik di Kemensos gitu. Sehingga ini nanti 17 sentra ini, 17 unit pelayanan publik ini nanti akan dilaporkan hasilnya ke Kemenpan. Gitu. Jadi kita Oh, ada 17 lokus untuk PIKPP Mandiri, ini kita nilai di Kemensos, di internal, tapi hasilnya kita kirim ke Kemenpan. Kemudian ada satu lokus PIKPP nasional, yaitu STIP, yang dinilai oleh Kemenpan RB secara langsung. Seperti itu. siap. Jadi ini agak berbeda dengan yang kemarin. Tuh, makanya Baik, baik, mungkin Bu. Nanti, bukti-bukti dukungnya yang kemarin-kemarin ini masih bisa dipakai gitu, yang relevan, yang sesuai dengan tahun ini bisa dipakai lagi gitu. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan bukti-bukti baru. Sebenarnya mungkin yang agak uh, apa ya, yang kadang memang tidak ada itu terkait dengan tindak lanjut survei kepuasan masyarakat gitu. Karena biasanya SKM ini udah selesai dilakukan, udah aja tidak ada catatan gitu yang ditindaklanjuti gitu. Nah, itu yang mungkin penting yang harus kita buat gitu. Dan juga baik. publikasinya gitu. Sesuai yang diminta dalam aspek yang ini ya, ada di chatroom ini sudah ada bahan. Nah, itu nanti di-download saja. Itu aspek-aspek yang harus dipenuhi gitu. Nanti kita bantu gitu ya. Siap. Moga-moga nanti di hari Selasa atau Rabu itu bukti-bukti hidupnya sudah bisa kita ini. Baik, baik, Bu. Nanti kami, Langsung ke sana deh Mas Basri kayaknya. iya, siap. Ya, oke, terima kasih Pak Sultan. Oke. Sama-sama, Ibu. Terima kasih juga, Bu. Semua informasi yang tadi sudah disampaikan, nanti akan kami sampaikan ke tim kami yang sudah mendapatkan penugasan dari pimpinan. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, eh, Ya, nanti bisa pada saat kedatangan teman-teman ke sini, bisa dibimbing tim kami supaya bisa juga menyelesaikan semuanya, penyelesaian instrumennya. Saya ya, kira begitu, Bu Erli ya. dan Pak Insya Basri, Allah terima nanti kita kasih. bersurat ya. Semoga Oh, baik, suratnya siap. besok atau hari ini bisa Ya, Pak Baik, baik, Sultan. Ibu. Nanti Baik, kita bantu baik. isi-isi. Siap. Baik, makasih banyak. Dari saya mungkin cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Sultan. Kita bergeser ke Mood dia Bu, nggak Masih keluar sinyal. suaranya. Mood, nggak keluar suaranya Bu. oh ya maaf tadi saya
ke mute. Ya, oke. Ya, Bapak izin dari BPPKS Banjarmasin, apakah ada, sepertinya memang Siap, ada siap. beberapa item yang belum terisi ya Pak ya? Apakah Ya, ada kesulitan Pak? betul. Betul Bu Erli, Pak Basri kemarin saya japri juga dengan Pak Basri itu. Saya memang masih menyicil. Untuk eviden itu saya udah kemarin SK sudah, terus beberapa evidensi Bu udah uh, lagi kami siapkan karena ada penyesuaian untuk anggaran. Ini pembuatannya sih sebenarnya, tapi kalau pembuatan yang di uh, apa namanya yang kayak di online yang tanpa biaya, kami lagi dengan tim lagi coba desain. Jadi di saat apa nanti udah siap semua karena ternyata setelah saya mengikuti contoh dari STIS itu ada beberapa perbedaan sih seperti komitmen itu ternyata harus mengandung 3 kalimat itu Bu. Nah kalau komitmen yang kami di Balai Diklat ini agak sedikit beda. Nah, memang di uploadannya itu saya masih bingung Bu. Nguploadnya itu kemarin kok kayak terkunci gitu, saya nggak bisa ngupload, nggak ada ruangnya gitu. Nah akhirnya wah di mana tempat upload, tapi karena saya kemarin lagi pas dinas luar kan yang saya konfirmasi dengan Pak Basri, nggak sempat nanya kembali ke Pak Basri, nggak bisa upload gitu, nggak bisa saya upload kayak draft SK itu, kemana uploadnya gitu. Itu sih kendala kemarin Pak Basri. Eh, Mungkin bisa di ini ya di F01 itu nggak bisa saya upload Pak, waktu disuruh upload draft itu waktu di Japri itu. Nah kalau memang ini nanti saya cicil upload, terus eviden-evidennya saya coba lengkapi di folder-foldernya Bu Erli sama Pak Basri. Itu sih mungkin kalau kendala sih tidak ada karena cukup jelas yang saya coba ikuti yang dari STIS, walaupun memang agak sedikit beda sih karena kami ini kebetulan yang dari Sekjen yang mewakili itu kebetulan balai cuman sendirian balai besar itu Bu. Jadi kami referensi ke balai lain juga enggak, mereka belum ngeh gitu. Apa itu katanya. Jadi nah ini juga enggak ada referensi. Jadi mohon arahan, mohon petunjuknya juga Bu. Seperti apa untuk kami yang balai khususnya. Karena begitu saya sampaikan juga ke teman-teman di balai lain, coba Banjarmasin deh yang mulai biar nanti kita tiru juga gitu. Malah seperti itu kayaknya. Izin gitu gitu mungkin Bu Warli, Pak Basri, izin mohon arahan, mohon bimbingannya. Baik, terima kasih. Punten Bapak ini Bapak, saya lupa. Sabdar, sabdar Bu, Pak Bapak, Sabdar saya. Ya, oke. Bapak Syabdar ya Saya Pak ya? ganti. Iya betul. Oke, ya. Baik. Iya, Iya, ya izin. Iya, Bapak ini memang apa ya? Ini adalah salah satu yang baru gitu, di mana kita baru betul. menyatakan balai besar gitu ya, Ya, untuk menjadi lokus penilaian. Karena selama ini penilaian-penilaian yang dilakukan itu kita banyak ya, menilainya itu sentra, karena mereka memang iya, untuk pelayanan publik mereka memang benar-benar langsung berhadapan dengan masyarakat. Tetapi memang iya, kita kan ada balai ya, ada balai, kemudian ada Poltekkes gitu ya di Sekjen ini. betul, betul. Makanya kita mau memulai dengan satu sampling ini, yaitu Balai Besar Diklat Banjarmasin. Karena memang infonya Balai Diklat ini juga pelayanan publiknya termasuk bagus juga gitu. Saya mendapatkan Iya, info iya, seperti itu gitu. Sehingga memang banyak hal yang memang butuh kita pelajari ya Pak ya. Karena kalau iya, kemarin betul. memang fokusnya kita banyak ke sentra gitu terkait dengan SP Iya, dan sebagainya. Nah, iya, di balai besar ataupun di Pusdiklat sendiri ketika kami bertanya gitu ya, ternyata memang iya, SP sudah ada atau belum gitu. Ternyata memang belum iya. ada gitu ya Pak SP Iya, belum ada, belum di ada. di baik di Pusdiklat maupun di balai-balai diklat gitu. Balai Sehingga memang kami kemarin sudah sempat ngobrol, saya juga kemarin ketemu dengan Ibu Rabiah ya, PLT iya, Kepala iya, Balai Jogja gitu, memang belum Jogja. ada standar pelayanan Standarnya itu belum secara ada ya. spesifik ya yang dibuat Iya, di lingkungan
diklat gitu, kediklat. Memang seharusnya kita mulainya di pusdiklat gitu ya, karena Iya, di pusdiklat ini yang akan menjadi penentu misalnya pelatihan apa yang akan dilaksanakan gitu iya, kan, itu dari betul, betul, pusdiklat ya Pak ya. betul, Iya, betul, betul, Bu, iya, betul. iya. Jadi memang kami kemarin sempat berdiskusi ya. Nanti kita akan Iya, mulai di pusdiklat untuk pembuatan SP. Nah, cuman memang iya, karena ini kita jadikan Balai Banjarmasin ini sebagai lokus, ya mungkin nanti iya. Balai Besar Diklat Banjarmasin ini memberikan evidence yang ada saja dulu gitu ya. Oh, Selanjutnya nanti boleh, ya, siap. perbaikannya nanti di tahun ini atau di tahun depan kita akan bersama-sama memulai Siap, yang siap. terkait dengan pelayanan publik seperti misalnya Ya, pembuatan standar pelayanan yang ya. diseragamkan mungkin ya. Kalau di Iya, betul, Resos Bu, ini kan betul. seragam SP-nya semua ada Iya, pedomannya gitu. betul. Nah, mungkin nanti kita mulai di Pusdiklat untuk membuat SP dulu gitu yang seragam Siapa juga dulu, terkait betul, dengan Bu. sekolah Siap, rakyat gitu Pak. Seperti betul. itu ya. Jadi nanti evidence-evidence yang diberikan di ini Ya, kan seadanya dulu nanti kami pantau gitu apa yang bisa kami boleh, bantu. ya. Terutama kalau Siap, siap. misalnya ada yang berbeda, misalnya ya kayak komitmen berbeda, nggak apa-apa, kita pakai yang komitmen yang sesuai dengan di Balai Diklat saja seperti apa Oh, gitu. boleh, 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 Bos. Siap, siap, siap. Ya. Nah, kemudian untuk pengisian yang terkunci, ini berarti seluruh evidence belum bisa diupload ya, Pak, Iya, belum di. bisa. Iya. Saya masih Oh iya pending. ya. Nah, Oh, rencananya masih sih mau, pending, jadi mungkin nanti minta iya, tolong teman-teman, Mas Basri mungkin nanti bisa bantu untuk membuka iya, itunya ya, foldernya ya, iya, gitu. iya. Nah, Belum saya buka kira-kira lagi, apakah ada udah terbit. ada lagi Pak yang mungkin um, masih harus dikomunikasikan gitu, diinikan lagi terkait dengan Nah, apa lagi tuh Pak? kalau ini sih, kalau untuk komunikasi sih, insya Allah karena dengan di grup juga sudah ada, udah masuk, jadi saya udah ikuti. Uh, Cuman ini baru terdengar lagi grupnya agak tenggelam gitu. Kemana ini grup ini kemarin? Jadi saya cari, Iya, iya, tapi tidak ada info ya sudah. Mungkin pada iya. akhir tahun ini pada sibuk masing-masing. Cuman begini Bu, apakah bisa kami itu di layanan publik? Kebetulan kan kami perdayakan teman-teman CPNS yang perawat. Nah, kami itu membuka layanan cek kesehatan gratis bagi seluruh pegawai dan tamu-tamu. Jadi kami bikin kami punya ruangan khusus layanan publik yang representatif. Tapi di situ kami sediain layanan cek kesehatan seperti ya kesehatan standar lah kayak kolesterol, gula darah semacam itu bagi tamu-tamu juga. Nah, kalau kepala balai bilang sih bisa mungkin bisa ditanyakan apakah ini bisa jadi layanan prima atau layanan uh, apa ya inovasi layanan atau seperti apa gitu. Nah, saya sampaikan terutama karena kita belum punya standar pelayanan, jadi kita meraba-raba gitu, Bu Erli, Pak Basri. Jadi ini standarnya seperti apa gitu. Jadi alurnya sih udah saya bikin alur pelayanan, tapi untuk standarnya itu yang belum belum ada pedoman bagi kami Balai Diklat itu. Tapi kalau standar pelayanan kediklat kan ada untuk orang melaksanakan diklat atau stakeholder yang akan melaksanakan pelatihan gitu Bu ada. Tapi kalau untuk publik secara umum, apalagi udah ada sekolah rakyat, jadi belum ada sama sekali. Bu. Nah, sempat blank juga gitu pas kemarin Pak Menteri hadir dengan segala macam itu. Ini gimana kami menyikapi kalau dengan kondisi seadanya jadinya Bu. Nah, mohon arahan, mohon bimbingannya nanti kami harus menampilkan seperti apa, apakah seperti resos atau khusus gitu balai dan pusdiklat serta di bawah turunan sekjen itu Bu. Itu sih mohon arahannya di situ sih Bu Erli, Pak Basri, karena memang agak sedikit beda mungkin ya dengan resos, dayasos gitu. Kami sangat baru dan lumayan kaget gitu balai lain ya kok ada. Iya jadi sampel juga ini katanya. Oh, ayo udah Banjarmasin kan gedungnya bagus, tempatnya bagus katanya. Ya udah kita coba gitu sih Bu. Nah, mohon bimbingan aja sih Bu. Izin.
Demikian dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kayaknya kita memang harus ke sana nih, Pak. Harus ke sana kita melihat layanannya seperti apa gitu. Tapi yang jelas kalau untuk layanan terkait kediklatan itu memang sudah ada rules-nya ya. Tapi betulkah ada SP-nya, Pak? Atau hanya SOP ya untuk Eh, pelayanan kediklatan ini? alur alur pelayanan gitu, Bu. Alur. Jadi Oh ya berarti udah Pak. SOP, Pak ya. Iya, Karena kalau karena kalau SP kan perspektifnya adalah perspektif penerima layanan gitu. Tapi kalau mm, SOP itu adalah perspektif standar. kita, Iya, perspektif versi pengguna kita. layanan gitu. Betul, Jadi betul. mungkin SOP kali yang sudah ada ya. Tapi Yang SP-nya sudah ada memang itu belum ada. SOP, alur sih sebenarnya sudah ada, sudah di flowchart Iya, kediklatan itu, Bu. iya alur pelayanan ya, alur Alur SOP. pelayanan, iya. Kalau soalnya kalau standar pelayanan itu beda kan, itu ada Beda. 14 komponen gitu yang ada komponen Iya, betul. manufacturing, komponen service delivery ya itu kita memang Iya, harus komunikasikan. Tadinya kami mau mengundang seluruh balai gitu Pak, tetapi iya. kemarin kalau info dari beberapa orang dari Pusdiklat itu memang harus dimulai di Pusdiklat dulu gitu ya. Jadi Diklat SP-nya dibuat di betul. Pusdiklat dulu, baru Iya, nanti kemudian di-share menjadi satu pedoman yang kemudian betul. dibuat lagi oleh balai-balai. Seperti itu sih. Gitu, Siap, Pak. betul, Bu, Ya, betul, insya Bu. Allah deh nanti kami akan coba mendampingi gitu ya Pak untuk Siap. SP yang ada di Balai Diklat ini. Kalau untuk layanan publik yang terkait CKG itu bisa jadi satu inovasi sih Pak, karena kalau di Iya. tempat lain bisa jadi layanan cek kesehatan ini, kalau di sentra ini layanan yang memang sudah distandarkan oleh sentra gitu ya. Tapi Iya, kalau di Balai Diklat kan berbeda karena tidak ada mandat untuk kesehatan juga gitu kan. Tapi ternyata iya, ada betul. layanan itu gitu. Tapi Iya. sebenarnya ini bisa apa bisa disebut sebagai inovasi layanan sih, Pak. Oke, Inovasi siap, pelayanan publik Bu. gitu. Siap. Baik Pak, nanti ini Siap, ya Pak makasih mohon banyak. dilengkapi bukti dukungnya ya Pak. Kalau Siap, misalnya saya lengkapi, siap. Ya, ya, saya lengkapi. kalau Ya, misalnya ada kesulitan silakan hubungi kami. Gitu. siap nanti. Ya. Terima Izin kasih Itu dulu Pak mungkin, Bu, ya. Sabda. Siap, Iya, izin Mbak terima kasih, silakan. menambahkan. Iya, Ya, Ya, Pak, izin Pak untuk kesulitannya memang waktu itu pernah saya lihat sudah ada ini ya ya. dari pengisian F01-nya dari Balai. Nah, Iya. untuk saat ini karena kesulitannya penguploadan, nanti kita akan bantu Ya. pada di cloud-nya nanti Bapak tinggal buka aja Ya. cloud-nya. Nanti ada pilih yang F01 Balai Besar Banjarmasin. Di sini Oke, udah siap. kita isikan. Nanti untuk isiannya folder-foldernya sesuai dengan pertanyaannya. Ini Yang tinggal Bapak upload saja sesuai dengan profil ya Pak ya. Misalkan siap, ini betul. standar pelayanannya apa. Nah ini sebenarnya untuk mekanisme penguploadannya memang kita buatkan RAR Pak. Karena kalau di cloud itu tidak bisa langsung folder Iya sih, sekaligus di dalam folder. Jadi bisa harus dikunci dulu Pak di by di RAR, di .rar-nya ini itu. dikompres dulu Tapi ya berarti ya, ya. iya betul Pak. Jadi karena ini kesulitannya sudah ini apa namanya dalam penguploadan, jadi kita bantu untuk teman-teman upload langsung ya Pak. Ya misalkan Siap. ini, Oke, Pak Basri, nah, ini terima tinggal kasih. ini sebenarnya udah pendukungnya masih pakai biru umum Pak. Nanti Bapak hapus ya nanti atau nanti Oke, kalau siap. misalkan tidak Paham. menyesuaikan. Ya paling itu Siap, aja. Pak. Baik, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. makasih banyak Pak Basri, makasih banyak. Siap. Ya Bapak. Nanti saya. Ya. Izin boleh bertanya, Pak yuk Basri? silakan Mas Oh Ika. iya, Bu, kalau untuk program inovasi itu kan beberapa bulan yang lalu Kasentra kami membuat program KASI. Program KASI itu kepanjangan dari Kemitraan Anti Perundungan untuk Siswa Indonesia yang Harmonis. Itu bisa dimasukkan juga, Bu ya? Iya, itu keren sih. Tapi kemarin tidak ikut di KIPP ya, kompetisi inovasi pelayanan publik yang bulan Juli kalau nggak salah. Tidak Belum, diikutkan belum, ya. Bu. Belum. Oh, Iya, belum. belum diikutkan. Iya, Programnya baru ya? iya, Bu. November.
September, Bu. September kalau nggak salah. Bulan Oh, September. berarti baru beberapa bulan ya? Iya, betul, Bu. Oke, kalau Boleh dimasukkan, Bu ya? kalau misalnya sekiranya ada dokumennya, misalnya terkait Ada, Bu. SK-nya, penetapan eh, tim inovasinya gitu, Oh, iya. mungkin Baik, Bu, bisa. baik, baik. Coba Mas Basri coba dibantu. Ya. Ya, izin Pak, terkait dengan inovasi yang disampaikan itu memang bisa kita masukkan ya dalam apa namanya pengisian inovasi pelayanan publik. Namun perlu diperhatikan kembali dengan pertanyaan yang di inovasi, Pak. Ini ada penciptaan inovasi pelayanan publik, indikatornya, dan sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik. Nah, di mana dengan pertanyaan tersebut ada beberapa faktor yang menentukan nilai yang paling terbesar, Pak. Di antaranya inovasi sudah diimplementasikan dan data dukung dengan dokumen penetapannya. Nah, ini ada bukti dukung yang diminta di sebelah kanan ini, Pak. Proposal inovasi pelayanan publik atau dokumen studi, tiru, progres, rancangan bangunan blueprintnya, inovasi. Case kedua, dokumen atau laporan uji coba inovasi, dokumen BA FKP atau hasil SKM, lapor, atau pengaduan masyarakat terkait inovasi. Keempat, dokumentasi pelaksanaan inovasi berupa foto, video, publikasi, dan lain-lainnya, dan regulasi penetapan pelaksanaan inovasi. Nah, ini yang mendukung dalam penciptaan inovasi pelayanan publik, Pak. Jikapun dari sentra Nipotawi sudah ada sebagian besar bukti dukung yang ada di sini, nanti kita perhatikan kembali dengan nilai yang ada ya. Misalkan inovasi sudah diimplementasikan namun tidak ada dokumen penetapannya. Nah, penetapannya itu berupa SK eh, kepala sentranya, Pak, yang ditetapkan inovasi tersebut. Seperti itu. Bahkan kalau misalkan sudah ada dokumen penetapannya, mungkin bisa naik lagi ke 5, Pak. Inovasi sudah diimplementasikan dan didukung dengan dokumen penetapannya. Ini mungkin kalau misalkan sudah ada draftnya SK penetapannya, mungkin bisa dibuat eh, SK penetapannya, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Basri. Terima kasih, Pak Basri. Siap, sama Pak. Nah, mungkin juga ada yang berikutnya ya, yang ada sumber daya yang mendukung. Ini ada beberapa kondisi sumber daya berkaitan dengan pemenuhan kondisi. Ini di sebelah kanan ada dokumen regulasi penetapannya, foto dan dokumentasi, foto sarana prasarana, dokumen SK perorangan dan atau tim. Yang kalau misalkan sudah mengikuti KIPP nih, nah ini udah ada Pak semuanya, Pak. Ini udah ada semuanya, Pak, untuk dokumen kerjasama dan pihak dan lainnya itu udah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan belum, mungkin perlu dibuat kembali Pak beberapa dokumen yang uh, dipertanyakan dalam jawaban ini Pak. 30.f.b. Seperti itu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama Pak. Ya, ini mungkin jawaban ini juga bisa diimplementasikan di Balai Banjarmasin. Jika memang Balai Banjarmasin ada inovasi yang terkait tadi ya, layanan cek kesehatan itu bisa dibuat dokumen penetapannya ya Pak Sabdar itu ya. Supaya kita ada nilai di situ gitu. Meskipun inovasi ini belum pernah dimasukkan dalam KIPP, tapi bisa Ya. juga dibuat gitu SK timnya kan Oh, sudah diimplementasikan kan ya Pak ya. siap, siap, siap. Sudah, Bu. Betul, Iya, betul, Bu. iya. Jadi Ya, mungkin bisa dilihat di berarti. item. Iya, Ya, seperti itu. siap, siap, Bu. Makasih banyak, Bu. Betul, Bu. Hal ini udah konsepin malah dari jadwal sama ini tim medis ini yang akan rutin, Bu. Nah, kebetulan di tempat kami ini ada layanan yang terbuka juga kayak toilet umum itu memang untuk karena kami di pinggir jalan besar, Bu. Jadi di samping ATM itu kami sediain siapa aja yang menggunakan tuh monggo gitu. Jadi layanan publik yang memang ya ramah sih kalau versi kami sendiri gitu. Ya silakan aja gunakan kayak gitu. Mungkin ada yang darurat. Nah, ini konsepnya itu seperti uh, terbuka untuk umum sih gitu, tapi di dalam lingkup kami gitu, Bu.
Nah, ini hal-hal kayak gini juga masih kebingungan. Ini standar pelayanannya seperti apa yang harus kami tuangkan gitu sih, Bu. Belum tertuang saja sih. Kalau untuk sarana prasarana udah mumpuni lah kayak gitu. Ada tersedia semua sih. Gitu sih mungkin Bu. Mohon arahan sih dari tim Humas seperti apa. Iya. Iya, Izin Pak, ini tadi kan Bapak menyebut ada yang tadi ada toilet, kemudian ada yang cek kesehatan itu ya Pak. Nah, ini untuk menjadikan dia sebagai dokumen inovasi, ah, eh, dari balai itu tidak membuat SP, tetapi membuat dokumen penetapan inovasi, Pak. Jadi bahwa oh, misalnya layanan cek kesehatan untuk pegawai dan em, tamu yang berkunjung ke ya, situ, gitu, itu siap, dijadikan siap. sebuah satu inovasi pelayanan. Karena kan biasanya balai itu pelayanannya adalah pelayanan kediklatan gitu ya. Iya, Tapi ini betul, Bu. kemudian ada satu inovasi layanan yang meskipun sebenarnya di tempat Ya, lain menjadi layanan biasa, tetapi di sini adalah satu bentuk inovasi. Nah, nanti dokumen-dokumennya tadi sudah disebutkan sama Mas Basri di PPT tadi terkait dengan ya, inovasi. Nah, kalau inovasi itu kan sudah diimplementasikan, nah tinggal membuat dokumen penetapannya. ya, Inovasi itu ditetapkan oleh kepala balai misalnya. Kemudian ya. ada SK tim inovatornya, siapa aja yang menjadi inovator dari layanan itu. Oh, Itu sepertinya ada di contoh-contoh yang ada di SIS dan di folder-folder lain ada juga sih oke. contoh-contoh yang seperti itu, Pak. Siap, Jadi siap nanti masuk, saya. jadi di Saya. inovasi pelayanan publik itu di Balai Besar Banjarmasin ada nilainya. Terima kasih. Siap, Pak. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, Terima kasih, Pak. oke, makasih, Bu. Kemudian, Makasih. ya, kita lanjut ke sentra Handayani ya. Dari Handayani kemarin ini ada di sini ada beberapa sih, ada Ibu Ika, ada Mas Ahmad Fauzi dari Humas Handayani. Ya. Untuk sentra Handayani, mohon izin, ini karena di dalam pemantauan kami belum ada pengisian terkait F01 dan F03-nya, gitu. Kami mau konfirmasi nih, apakah ada kendala atau memang sudah ada bukti-bukti dukungnya, sudah dijawab, tapi belum sempat diupload gitu. Seperti apa ininya, perkembangannya. Kami silakan dari Sentra Handayani, salah satu perwakilannya, kami silakan. Iya, halo Ibu. Ya, nah, Halo, Ibu. ini Zoom-nya ditinggal kayaknya ya. Halo, dari Sentra Handayani, Iya, halo ada, Mbak oh Arli, iya, masih sudah di join. perjalanan sih Mbak, izin. Oh, ya Karena udah. memang masih proses Mbak ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi memang kami juga kemarin kan baru aja ada kegiatan FKP juga sama yang perihal apa penyusunan SOP di sentra. Nah, untuk yang ini memang kita sebenarnya bagi tim ini Mbak. Jadi nanti aku tanya progresnya sama untuk yang FEKPP ini udah sampai mana. Cuma memang kemarin saya tanya untuk pengisian link yang di apa yang dari Biro Humas itu memang masih dalam proses pengisian sih Mbak seperti itu Mbak izin. Iya, oke, baik. Nanti bisa dikomunikasikan ke kami kalau misalnya apa, ada yang ada kesulitan atau ada yang belum bisa dibuat bukti dukungnya gitu ya. Nanti insya Allah sih kita akan ke sana juga, ke Handayani ya. Nanti kami infokan ya, supaya nanti kita bisa ngecek mana saja yang sudah atau mana yang belum dan mana yang harus kita bantu juga. Ya, siap Mbak Erli. Nanti kita Iya, konsultasi kalau ada kendala. iya. Ini terkait yang F03 kan belum ya. Nah, kalau kemarin saya sudah komunikasikan ke Ibu Ika untuk F03 disebarkan dulu gitu.
kami sudah kasih linknya di situ. Kan kita sebenarnya cuma butuh 10 minimal gitu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. 15 juga cukup gitu untuk mengisi F03 gitu. Oh gitu ya Mbak Erli ya. Oke, hari Iya, ini bisa nggak Mbak kalau 10 sampai 15? iya, bisa gitu. 15. Saya kemarin sudah komunikasi sama Bu Ika. Gitu. Siap, siap. Terima kasih Mas Fauzi. Sama-sama Mbak. Ya, kemudian yang terakhir sepertinya dari Temanggung ini nggak ada yang hadir kayaknya ini. Terlalu sibuk orang orang Temanggung terlalu sibuk ini. Nggak ada yang hadir. Oke, mungkin ada teman-teman lain yang akan informasikan hal-hal yang lainnya. Silakan. Ini apa nih Mas Aci? Ya, mungkin bisa Ya, dijelaskan. izin Mbak. Di layar kita lihat ternyata yang sudah ada progres dari Sentra Handayani Mbak. Ini udah mengisi sekitar 7 responden Mbak. Jadi tinggal 8 lagi respondennya. Nah, untuk yang dari F03-nya dari Temanggung itu belum ada, belum terlihat. Masih 0 responden. Sentra Wirajaya juga masih 0 responden. Itu aja sih Mbak. Ya, ini kita sambil bergerak ya, karena kita ini waktunya tinggal sekitar 2 minggu lagi. Deadline, deadline-nya di 30 November 2025. Kita berharap nanti tanggal 30 ini semua sudah bisa terisi. Seperti itu ya. Yang belum mengisi ini dan juga yang lainnya yang belum lengkap. Ini kan kalau 4 unit pelayanan publik ini sama sekali belum mengisi dan belum terlihat bukti dukungnya. Kalau yang lain mungkin ada beberapa yang masih harus juga dilengkapi seperti itu ya. Ya, ini dari Temanggung tidak ada ya, sudah ada yang hadir. Nanti kita siapkan sesi tersendiri mungkin ya untuk ini. Ini ada Teh Dewi, izin Teh Dewi mungkin apa mau menyampaikan sesuatu dari Sentra Wiyataguna. Kita mau minta di ini apa yang kemarin respondennya ada berapa nih Wiyataguna? Supaya kan dia nilainya uh, untuk F03-nya 4,3 ya. 4,3. Dia nilainya 4,38 ya. Respondennya berapa ya, Mas Aci? Oh, 13 Iya, ya? Oh, kalau selamat misalnya pagi mau, Mbak Eli. iya, selamat pagi, Iya, Teh Dewi. terima kasih. Maaf ini sambil kegiatan yang lain juga, jadi tadi agak slow respon. Iya Mbak Eli, terima kasih. Hal yang kemarin saya apa menjadi perhatian sih, ketika didapati nilainya sepertinya belum baik gitu ya. Nah, respondennya sih waktu itu saya sempat mendapat informasi bahwa sudah tercukupi jumlah respondennya gitu kalau nggak salah 15 ya. Ya nggak sih ya? Nah, cuman mungkin hasilnya ya menjadi masukan buat kita untuk memperbaiki segala sesuatunya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Cuman mungkin evaluasi buat kami ke depannya, silakan Mbak. Bagaimana agar bisa mendapat nilai yang maksimal untuk F03-nya. Terima kasih. Iya, makasih Teh Dewi. Nah, ini sebenarnya kalau angka 4,38 ini masih termasuk kategori yang bagus ya, karena di atas di atas 4 itu sebenarnya sudah bagus. Tapi kalau misalnya mau ada kayak apa ya, strategi gitu ya untuk menaikkan
nilai F03 ini, mungkin kalau misalnya, ini tadi kan respondennya masih 13. Nah, kalau mau eh, sebarin kuesioner lagi, nanti kita nanti kita apa ya? Kita pilah gitu ya, yang jawabannya bagus-bagus gitu ya. Itu menjadi yang akan kita ambil ratanya gitu. Jadi kalau misalnya ini ada 13, mungkin kita sebarkan 7 lagi, nanti kita ambil, kita saring 10 yang paling bagus nilainya gitu. Mungkin bisa untuk menaikkan nilai dari F03. Seperti itu sih. Nah, Bisa aja. siap. Kalau mau Baik, ya, Mbak. kalau mau ya. Bisa saya sebarkan lagi linknya ya, gitu ya. Mm-mm. Ya, gimana Mas Basri? Ya, terima kasih. Saya tanya sama teman. Ya, izin Mbak. Untuk perubahan update nilai di F03 ini memang masih bisa berubah ya, terhitung dengan penyampaian responden yang isi. Jadi kayak misalkan ini ternyata kita sudah melihat nilai-nilainya dan mungkin jika Sentra Wiataguna Bandung mau ada penambahan nilai, bisa juga ditambahkan kembali Mbak sesuai yang disampaikan Mbak. Gitu. Bisa ditambahkan responden yang kiranya bisa memberikan respon yang baik dalam penilaian F03 di Sentra Wiataguna. Itu Mbak. Ya, seperti itu masih ada kesempatan sih Teh Dewi untuk bisa memperbaiki nilai F03-nya. Karena ini kan kita asesmen sendiri ya, penilaian mandiri gitu. Seperti itu. Izin Dasri, Izin berarti berarti masih terbuka juga buat kami ya, Bu? yang baru itu bisa Iya, iya. ditambahkan juga ya untuk mengisi ya F03-nya ya. Ya, ini tadi ada double suara nih. Ada double suara. Pertama dari Mas Bram dulu ya. Mas Bram coba apa yang tadi diulangi, tadi menyampaikan apa? Iya, berarti mohon izin Bu, masih ada kesempatan juga kami ya untuk memperbaiki nilai. Insya Allah masih sih, masih. Masih. Ya, Oke, ya. siap. Ya, Bu. Kasih Supaya Bu. bisa upgrade nilai kita juga gitu kan, nilai total kita juga. Tapi nanti diinfokan ya kalau memang sudah ada tambahan pengisian gitu, diinfokan gitu. Sehingga nanti kita bisa cek gitu. Baik, baik Bu. Berarti Bu, kami bisa tambahkan PM residensial kami yang baru masuk Bu ya, untuk F03-nya Bu. Iya, iya, boleh. Tapi memang dengan catatan kalau bisa sih hasil dari F03-nya itu baik gitu ya. Kalau misalnya nanti mengisinya banyak yang di bawah baik itu, kemungkinan malah ratanya nanti akan turun gitu. Jadi nanti kita akan memilah memilah gitu ya, mana yang mengisi yang baik-baik kita ambil 10 atau 15 gitu ya. Seperti itu. Bisa sih, masih bisa. Oke, em, ini dari ini sudah semua sebenarnya 3 sentra ini, tinggal satu sentra, sentra Kartini. Mas Aci mungkin ada yang mau disampaikan, saya mau menghubungi ke sentra Kartini terlebih dahulu. Ya baik, baik Mbak, izin Mbak. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang bergabung di dalam Zoom. Kami sangat mengapresiasi tentang kesibukan Bapak Ibu diluangkan waktunya untuk mengupdate data dukung penilaian PEKPP, di mana memang PEKPP ini memang terbilang baru juga ya dari beberapa satker yang kiranya masih bingung nih. Banyak penilaian-penilaian dari Kementerian Pan-RB, ada yang mengenai sarfas dan inklusifnya, ada PKPP, ada FKP, SKM, dan lain-lain, sampai IKIPP. Namun kami di Biro Humas dan Sekretariat Direktorat Jenderal Resos juga tidak hanya berdiri sendiri aja, tapi kami juga punya pendampingan, fungsi pendampingan dalam arti kita juga akan terus mendampingi Bapak Ibu jadi lokus PKPP Mandiri hingga mendapatkan nilai yang baik dan terbilang sangat prima. Karena PKPP ini tentunya juga akan berdampak
pada evaluasi kinerja kita, baik itu nanti akan dievaluasi tahun 2026 PKPP secara nasional dari 17 lokus ini nanti akan menjadi eh, nilai mendongkrak di reformasi birokrasi di PKPP nasional. Nah, alangkah baiknya apabila kita nilai dari penilaian yang kita sampaikan di dalam form yang kita isi ini. Nah, ini kita siapkan benar-benar dari penilaian aspeknya, dari aspek kebijakan, pelayanan, aspek profesionalisme, SDM, SIPPN, pengaduan dan inovasi itu harus kiranya sesuai dengan yang dipertanyakan sama Menpan. Apabila belum ada data dukung yang mendukung kegiatan PIKPP ini, kiranya kita perlu sama-sama untuk merapikan administrasi kita supaya apa yang menjadi acuan di PKPP ini nantinya akan berdampak ke penilaian-penilaian lainnya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dari Biro Umum yang baru pertama kali kita isi F02-nya ini sudah cukup baik, ada 4,68 ya. Nah, di mana untuk 4,68 ini paling tinggi nilainya ya di Sarplasnya. Karena Sarpas di Salemba ini sudah mumpuni ya. Nah, nanti akan berdampak juga dengan nilai di Direktorat Resos Anak dan Direktorat PSDS. Nah, ini untuk Sarplasnya jadi satu nih. Jadi dia akan nilainya akan sama, bagus semua karena berada di kondisi satu lokasi di Salemba 8. Dan lainnya juga mungkin di Bapak Ibu di tempat satuan kerja masing-masing di sentra juga akan berdampak yang sama juga. Namun untuk data dukungnya tinggal kita menyesuaikan sebagaimana yang diminta oleh Kemenpan RI melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, seperti ini. Ini kita udah mengisi ya di Biro Umum sudah mempunyai SP walaupun tahunnya 2023, tapi nanti akan berdampak ke lain-lainnya. Nah, profesional SDM kita juga memiliki satu kesatuan dengan Permensos 14 tahun 2008 tentang kode etik dan uh, perilaku pegawai Kementerian Sosial. Dan ada juga turunannya di Kepmensos nomor 23 tahun 2023 yang sudah ada di chat box ya, chat roomnya. Nah, ini juga sudah ada. Kita bisa menggunakan data dukung yang sama seperti itu. Dan lain-lainnya apabila ada hal yang tidak bisa atau tidak dimiliki, mungkin bisa melihat contoh yang ada di bukti dukung STIS yang sudah kita tampilkan di folder cloud-nya. Nanti tinggal dilihat aja. Kita mau memiliki SK tim inovasi, kita bisa meniru ATM aja, Bapak Ibu. Namun apabila Bapak Ibu ingin melihat atau merubahnya secara langsung atau minta Word-nya, mungkin bisa menghubungi ke tim STIS, bisa ke Mas Rangga atau mungkin tim lainnya yang di STIS. Seperti itu. Nah, ini sarana prasarana yang tadi saya sampaikan. Ini cukup bobotnya ada sekitar 18%. Ini cukup baik ya di Salemba. Ini sudah memiliki beberapa komponen seperti untuk tersedianya tempat parkir yang fasilitas pendukungnya. Ada pemisah parkiran, roda 2, roda 4, petugas parkir, pemeriksaan karcis, CCTV, penitipan jaket atau helm, pelindung atau kanopi, dan fasilitas tambahannya ditambahkan dengan palang pintu atau gerbang dan eh, apa fasilitas tambahan lainnya yang mendukung dalam penilaian parkir seperti ini. Nah, ini juga ada didukung untuk ruang tunggu. Ini juga udah ada ya, ada kursi tunggu, ada AC, sirkulasi bagus, fasilitas penunjangnya, ada mesin antrian yang baru ini. Kalau di Salemba ini baru baru dibuat sekitar bulan Oktober ya, kalau nggak salah ini. Jadi mesin antriannya ada, nanti bisa cek di Biro Umum, ya di September
ini ada antrian mesin di lobi nanti untuk sebenarnya sih untuk tamu ya. Nah, tapi kita bisa juga untuk pelayanan kita di mana? Di